Menjelang pemilihan presiden Pilpres 2024, elektabilitas masing-masing calon presiden Capres menjadi sorotan. Mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Beberapa lembaga survei pun melakukan survei untuk mengetahui bagaimana elektabilitas masing-masing capres tersebut. Lalu, bagaimanakah elektabilitas masing-masing capres yang ada menjelang pemilu 2024 serentak ini? Berikut selengkapnya hasil survei masing-masing capres dari berbagai sumber. 1. Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas pada 27 Juli 7 Agustus tahun 2023 menunjukkan rebound atau peningkatan kembali elektabilitas Ganjar, salah satunya ternyata disebabkan oleh pemilih pemula. Hasil survei menunjukkan bahwa kalangan inilah yang memang terbilang signifikan memberikan tambahan elektabilitas Ganjar, yang sebelumnya justru meninggalkan Ganjar, tulis Litbang Kompas, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Ganjar sempat menduduki posisi teratas dalam peta elektabilitas Capres pada Januari tahun 2023 di angka 25,3% dengan pemilih pemula terdapat sebanyak 22,4%. Kemudian, menurut survei pada Juni tahun 2023, elektabilitas Ganjar turun menjadi 22,8% karena proporsi pemilih pemula yang mendukung Ganjar juga turun menjadi 20,9%. Kalangan pemilih pemula tersebut menjadi lebih banyak terkonsentrasi pada Prabowo yang elektabilitasnya menyalip Ganjar pada survei edisi Juni tahun 2023. Tidak kurang dari 25,5% dari total pemilih Prabowo merupakan pemilih pemula. Atau, dibandingkan dengan survei Januari tahun 2023, Prabowo mengalami surplus pemilih pemula hingga sekitar 4%, tulis Litbang Kompas. Kemudian, ketika elektabilitas Ganjar rebound menjadi 24,9% dan kembali menduduki peringkat teratas pada survei edisi Agustus tahun 2023, proporsi pemilih pemula yang mendukungnya ada sebanyak 23,2%. Sementara itu, proporsi pemilih pemula pada Prabowo surut menjadi 19,1%. Peningkatan elektabilitas Ganjar pada survei terakhir ini sekaligus mengonfirmasikan kembalinya dukungan para pemilih pemula kepada dirinya, tulis Litbang Kompas. 2. LSN. Lembaga Survei Nasional LSN sudah merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas tiga calon presiden Capres. Survei yang dirilis tanggal 1 September tahun 2023 itu dilakukan sejak 14 hingga tanggal 24 Agustus tahun 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menduduki posisi teratas versi hasil survei LSN. Ada beberapa nama yang muncul, tetapi yang paling banyak disebut spontan oleh responden itu tiga nama yakni Prabowo, Ganjar dan Anies. Kemudian, responden diberi pertanyaan tertutup. Responden diberikan 12 nama tokoh, namun lagi-lagi Prabowo, Ganjar, dan Anies mendapat suara responden paling banyak. LSN kemudian memberikan pertanyaan ke responden untuk mengetahui elektabilitas Prabowo, Ganjar, dan Anies. Responden diberi pertanyaan, seandainya saat ini dilaksanakan Pilpres dan hanya diikuti tiga capres di bawah ini, siapakah yang Anda pilih? Hasilnya, sebagai berikut. Prabowo Subianto 40,7%. Ganjar Pranowo 31,4%. Anies Baswedan 22,1%. Tidak tahu 5,8%. Dominasi Prabowo atas para kompetitornya tetap signifikan apabila Pilpres hanya diikuti tiga capres saja, kata Direktur Eksekutif LSN, Dr. Gema N. Bakri saat memaparkan rilisnya. Sebagai informasi, responden dalam survei ini awalnya diberi pertanyaan terbuka top of mind. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan responden oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner. 3. LSI. Dalam survei terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI, elektabilitas Ganjar tertinggi dibandingkan Prabowo dan Anies. Hanya saja itu jika dilakukan dalam simulasi lebih dari dua nama. Sementara, Prabowo disebut memenangi Pilpres 2024 jika lolos ke putaran kedua siapapun lawannya. Jika berhadapan dengan Anies Baswedan, elektabilitas Prabowo mencapai 53,1%. Berhadapan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo ada di angka 47,3%. Terima kasih sudah menonton buletin terkini Reilzo TV. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Anda ambil dari berita kami. Jangan lupa share, like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng agar Anda tak ketinggalan berita-berita dari kami lainnya yang akan selalu hadir setiap hari. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.